Tahun ini, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 68 secara daring melalui aplikasi tatap muka jarak jauh dan diskusi melalui forum e-learning. Sebanyak 40 peserta perwakilan pejabat administrator dari berbagai daerah dan instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dididik untuk menjadi calon pemimpin Kemenkumham masa depan. Salah satu metode yang diterapkan berupa studi lapangan, di mana juga dilaksanakan secara daring. Peserta pada studi lapangan kali ini dibagi menjadi 4 kelompok, dengan peserta pada kelompok 3 terdiri atas Raka Sukma Purnama sebagai Ketua dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan. Saya Muhammad Yani dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Saya Makmur dari Lapas Kelas 2B Tuli-Tuli Sulawesi Tengah. Saya Novan Indrianto dari Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Saya Balu Sananto Kusahyono dari Kanim Kelas 2 TPI Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman Priyatna Kusuma dari Lapas Tabanan. Saya Rendra Mauliansyah dari Kanim Kelas 1 khusus TPI Surabaya. Nama Riko Purnama Chandra dari Lembaga Pemasyarakatan Airis Kelas 1 Batu, Nusa Kambangan. Saya Ronaldo Devenci Tresa dari Lapas Kelas 2A Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya Rinto Gunawan dari Badikat Kepri. Sebagai lokus studi lapangan pada PKA Angkatan 68 kali ini, pihak penyelenggara menetapkan PT Telkom dengan ruang lingkup yang menjadi fokus bagi kelompok 3 berupa aspek pelayanan publik. Tak dapat dipungkiri bahwa di masa ini kebutuhan internet dan teknologi layaknya oksigen yang menjadikan bisnis digital semakin berjaya. Dinobatkan sebagai The King of Digital, Telkom Group atau PT Telekomunikasi Indonesia berkomitmen terus memperkuat kapabilitas bisnis digital yang bersinggungan langsung dengan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020, PT Telkom Indonesia meraih beragam penghargaan, baik nasional maupun internasional, untuk mewujudkan perusahaan kelas dunia dengan visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Telkom menetapkan strategi tidak hanya terbatas pada jasa telekomunikasi, tetapi juga memiliki portofolio bisnis lain yang dikelola 24 anak usahanya dengan fokus berbeda, seperti PT Metra Plaza yang mengelola jaringan e-commerce belanja.com, dan PT Melon Indonesia yang berfokus pada strategi sektor konten hiburan digital. Pada 2021 ini, Telkom melalui layanan IndiHome-nya saja dikabarkan mengalami kenaikan pelanggan hingga 9,6 juta atau bertambah sekitar 1,6 juta pelanggan baru. Tentunya, dengan semakin tingginya jumlah pelanggan harus pula dibarengi dengan meningkatnya pelayanan yang diberikan. Telkom berkomitmen penuh untuk melayani pelanggan dengan infrastruktur yang andal dan jangkauan yang luas di seluruh Indonesia. Selain itu, Telkom juga secara rutin mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan serta perubahan kompetensi. Pelatihan melalui penguatan motivasi, pengembangan diri, peningkatan soft skill, dan cara berkomunikasi dilakukan secara daring dan laring agar SDM yang ada mampu dan peka dalam menyikapi berbagai macam perubahan terkait dengan perkembangan sistem telekomunikasi dan budaya pelayanan prima. Di samping menggelar infrastruktur dan pengembangan kualitas SDM, Telkom juga terus menjalin kerjasama dengan penyedia konten digital, baik lokal maupun global, guna mempertimbangkan preferensi keinginan pelanggan dan masyarakat Indonesia. Selain itu, juga bekerja sama dengan platform dagang elektronik seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee untuk memperluas kanal pembayaran. Pengajar dan pemberi materi pada studi lapangan kali ini, Dr. Dwi Herianto selaku Vice President Human Capital Strategic Management, memberikan materi tentang pengembangan SDM dan inovasi pada PT Telkom. Sedangkan Dr. Insinyur Mimi Marlina MT CMA selaku AVP CFU Resource and CRO Support Directorate of Consumer Service menjelaskan tentang pelayanan konsumen yang diberikan oleh PT Telkom. Kepada bagaimana menyikapi Telkom dalam mendukung lingkungan di Indonesia gitu ya, atau di masyarakat. Bagaimana terkait dengan penerapan konsep bisnis just rule.
ketika direksi mengambil kebijakan yang tidak tepat, yang akhirnya mengakibatkan kerugian. Ya tentunya sebagai perusahaan publik itu sudah dilindungi dengan governance dan compliance untuk terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang mereka sudah diproteksi ya, terkait juga bagaimana self-nya mereka, dan juga untuk pelayanan ke masyarakat itu juga ada aturan lainnya Pak, ada kebijakannya, ada policy-nya, ada rule of the games-nya, dan kemudian ada kebijakan-kebijakan kita namanya etika bisnis Pak. Sebenarnya untuk di Telkom itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya Bu, lebih menekankan ke sektor apa Bu ya? Apakah seperti yang tadi Ibu sampaikan mengenai digital inovasi, atau mungkin lebih ke peningkatan kualitas SDM-nya, atau mungkin ada jejaring kinerjanya, ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, atau peningkatan surplusnya Bu? Mana yang priority? Kalau ditanya priority Pak, pasti pertama untuk customer ya, customer voice. Itu dulu deh, kita bagaimana melayani customer supaya loyal dan supaya satisfy ya. Nah kita tadi kepuasannya adalah 89%, tapi apakah itu didukung oleh service quality yang baik? Jadi priority kita adalah Pak, saat ini adalah tahun service quality Pak, CX, customer experience. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti PT Telkom, consumer adalah hal yang paling utama. Keinginan dan kebutuhan consumer selalu menjadi yang terdepan. Maka tak heran jika customer voice selalu menjadi hal yang paling prioritas bagi PT Telkom. Dengan mengedepankan customer experience and quality, PT Telkom senantiasa berinteraksi dengan pelanggannya dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun pelayanan keluhan dan masukan agar konsumen menjadi loyal dan terpuaskan. Dengan studi lapangan di PT Telkom, berbagai hal penting dalam pelayanan kepada publik dapat dicontoh dan diaplikasikan di Kementerian Hukum dan HAM. Kelompok 3 memandang bahwa beberapa penerapan lesson learned telah diimplementasikan di Kementerian Hukum dan HAM, seperti pelatihan pelayanan publik untuk mempelajari dan menerapkan cara-cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pengisian survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM oleh pengguna layanan guna memberikan penilaian yang objektif, serta memberi masukan dan kritik jika dianggap perlu, penyediaan fasilitas tamaham, pengecekan status paspor secara online, layanan pengaduan secara online, dan lain sebagainya. Kementerian Hukum dan HAM semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemenkumham siap menjadi salah satu elemen yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa kelas dunia.